Fisik boleh terbatas, tapi tekad bisa jauh melampaui batas siapapun. Dan kisah ini datang dari seorang perempuan bernama Adinda Adprilaa yang membuktikan bahwa gunung bukan hanya milik mereka yang dianggap sempurna. Di tengah dinginnya udara pegunungan Garut, langkah demi langkah itu terlihat begitu berat. Jalur terjal, tanah licin, dan suhu yang menusuk tulang. Jadi tantangan yang tidak bisa dianggap ringan. Tapi di sanalah Adinda Adprilaa terus bergerak. Bukan untuk sensasi, bukan juga demi konten semata, melainkan karena satu hal sederhana, cinta pada alam. Momen pendakiannya di Gunung Papandayan mendadak viral di media sosial. Banyak yang terpukau, bukan hanya karena pemandangannya, tapi karena perjuangan di balik setiap langkah yang ia ambil. Adinda adalah seorang pendaki disabilitas. Namun apa yang ia tunjukkan, jauh dari kata terbatas. Dalam video yang ia bagikan, terlihat jelas bagaimana ia menghadapi jalur yang tidak mudah. Medan yang naik turun, tanah berlumpur, hingga udara dingin yang membuat tangan nyaris kehilangan rasa. Bahkan dalam salah satu ceritanya saat mendaki Gunung Prau, ia mengungkapkan kondisi ekstrem yang sempat ia hadapi. Hujan deras mengguyur tanpa henti. Jalur berubah licin dan becek, dan dingin yang begitu menusuk sampai membuat tangannya hampir kebas. Tapi ia tidak berhenti. Dengan persiapan matang, Adinda memastikan setiap langkahnya tetap aman. Sarung tangan, pelindung kaki, hingga arahan dari tim pendamping jadi bagian penting dari perjalanannya. Karena bagi Adinda, ini bukan tentang nekat, ini tentang kesiapan dan keberanian untuk terus melangkah. Jadi untuk dengkul itu sebenarnya nggak apa-apa, banget karena dia pakai beker. Makanya cuman kayak ini aja sih, biru di kaki, sama ini sih biru. Kalau ini dengkul nggak apa-apa, semua it's okay, nggak sakit sih. Jadi tuh yang biru ini tuh bener-bener nggak ada rasa sakit apapun ya. Nih yang biru-biru ini nggak ada. Pergelangan tangan juga masih fine-fine aja, nggak apa-apa. Cuman ada luka karena kegesek batu. Ini juga tangan kegesek batu karena pas turunan itu licin, terus jadi kayak agak licin gitu, jadi kebeset batu. Terus kalau untuk yang bagian sakit itu yang berasa, cuman sakitnya kayak sakit biasa aja sih, kayak abis nge-gym. Jadi itu di bagian paha, terus di bagian sini nih, apa ya namanya ya, tangan kali ya, tangan atas. Pokoknya sama belakang pundak ini, backnya, sama ini juga berasa. Terus ini juga berasa sakit, yang kayak sakit habis nge-gym aja sih, kayak angkat barbel gitu. Terus apalagi ya, udah sih itu aja. Jadi semua aman. Jadi paling kalau kayak gini mah sakit, besok juga udah mendingan. Ia juga tidak sendirian. Di sepanjang perjalanan, ada tim pendakian yang setia mendampingi, memberi arahan, memastikan keselamatan, bahkan sekadar mengingatkan untuk terus bergerak agar tubuh tetap hangat di tengah suhu dingin pegunungan. Dukungan itulah yang membuat perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi tentang kebersamaan, kepercayaan, dan semangat yang saling menguatkan. Dan ketika videonya viral, respons dari warganet pun membanjiri kolom komentar. Banyak yang mengaku salut, banyak yang merasa tertampar, ada yang berkata, "Aku saja belum tentu bisa sekuat itu." Ada juga yang jujur mengakui dikasih kondisi sehat, tapi masih sering menunda dan malas bergerak. Dari situ, satu hal jadi jelas. Kisah Adinda bukan cuma soal mendaki gunung. Ini tentang mengubah cara kita melihat batasan. Bahwa selama ini, mungkin yang sering membatasi bukanlah fisik, tapi pikiran kita sendiri. Adinda sendiri menegaskan, ia tidak pernah memaksakan diri hanya demi terlihat hebat. Semua yang ia lakukan berangkat dari kecintaan dan kesadaran akan batas yang harus tetap dijaga. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak sedang membuktikan sesuatu ke dunia. Ia hanya sedang membuktikan bahwa dirinya mampu. Kini, kisah Adinda Adprilaa jadi simbol inspirasi bagi banyak orang. Bahwa alam terbuka bisa dinikmati siapa saja selama ada persiapan, kesadaran, dan rasa hormat.
gunung tidak memilih siapa yang boleh naik. Yang menentukan adalah keberanian untuk mencoba. Fisik terbatas, mungkin iya. Tapi, tekad tidak pernah punya batas. Dan dari langkah kecil di jalur pendakian itu, Adinda Adprilaa telah mengingatkan satu hal penting, bahwa mimpi selalu punya jalan untuk mereka yang berani melangkah. Halo Kak, jadi aku mau kasih tahu, ini tuh kaki aku bukan kaki palsu Kak. Tuh, ini pure kaki aku. Tuh Kak, ini pure kaki aku. Tapi yang sebelah kiri ini nggak bisa lurus, sebelah kanan bisa lurus. Nih Kak, kaki aku ya Kak. Tuh pure, ini kaki Kak. Nih, kalau Kakak mau tahu, aku buka ya pas kakinya yang sebelah kiri. Nih, ini tuh beneran bukan kaki palsu. Kalau kaki palsu, ini teh nih kulitnya nggak bisa diginiin nih, tuh nggak bisa digini-giniin. Karena kan kalau kaki palsu dia nggak kayak keras gitu kan Kak, bisa diketok-ketok. Ini mah diketok-ketok nggak ada bunyi. Nah terus nih bisa dicubit-cubit, tuh bisa dicubit-cubit kok Kak, ada bekas jahitannya juga. Jadi ini tidak mungkin kaki palsu. Terima kasih. Kenapa kamu kepikiran untuk naik gunung? Maksudnya orang kan ngeliatnya disabilitas gitu. Terus kita ngeliat video-video kamu yang viral di TikTok, gila. Mohon maaf ya, dia ngesot-ngesot gitu loh. Kita aja yang jalannya normal nih, naik gunung itu kan sesuai setengah mati. Karena aku orangnya suka tantangan Kak. Berapa gunung yang udah lo naikin? 2. Papandayan? Sama Batak Banteng. Batak Banteng itu di mana? Perahu Batak Banteng, lewat via Batak Banteng. Challenge-nya apa? Pernah ke misalnya megang apa terus licin atau? Pernah, pas lagi turun ke bawah dari hutan mati itu hujan kan Kak, licin tuh batu-batu, itu sempet kayak agak mau jatuh gitu tangan aku. Tapi Mindset yang ya. aku kaget itu pas udah selesai dari Papandayan, itu ini aku biru di sini Kak, bener-bener di sini biru semua. Gunung apa lagi yang kamu pengen taklukkan? Aku mau taklukin 3S kalau kata orang. Apa tuh? Sumbing, Sindoro, Slamet. Tapi banyak gak yang ngeliatin kamu maksudnya pas lagi ngerangkak naik gunung terus pendaki yang lain juga ngeliat, wow gokil gitu. Iya, ada. Makanya kadang ada yang teriak semangat Kak, terus ada ibu-ibu minta foto Kak. Jadi Dinda itu terlahirnya memang sudah disabilitas atau memang karena kecelakaan Dinda jadi disabilitas? Jadi ini aku itu dari lahir Kak. Dari lahir, jadi aku kejepit di dalam perut. Aku itu kembar. Kembaran aku normal. Dinda sama Nanda. ada perasaan pernah jealous gak sama Nanda? Menjadi seorang terlahir disabilitas, banyak pertanyaan gak di otak kamu tuh? Kau lo deh misalnya. Yang utama itu sih Kak, kenapa dilahirin seperti ini. Soalnya dulu tuh pernah Kak SMP ditawarin untuk ganti kaki palsu. Situ aku langsung ronsen ke dokter segala macam. Ya udah situ mama bilang kayak, gimana keputusan kamu deh. Terus aku kayak, aku sempat berpikir gitu kan Kak, kayak ini bisa jalan, itu harapan aku Kak. Pernah gak Din naksir cowok atau cowoknya kayak jadi gak jadi karena Dindanya difabel? Pernah. Ya tapi sebelumnya aku bilang kalau mau jalan nih aku pakai tongkat ya. Terus kayak iya nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi ternyata pas sudah itu